Hai sahabat jomblo, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pengangguran tidak dianggap dan selalu jadi bahan gunjingan, itu hal biasa. Kembali lagi dengan saya Bang Cuy. Kali ini saya akan mencoba keluar dari zona nyaman dengan merangkum film drama Korea yang berjudul Hello Ghost tahun 2010. Film ini bercerita seorang pria tiba-tiba didatangi 4 hantu setelah berusaha untuk bunuh diri. Pria itu pun harus membantu menyelesaikan urusan hantu-hantu itu agar mereka tidak mengganggunya lagi. Oke sana, tanpa banyak bacot lagi langsung aja kita mulai ritual enak-enaknya. Engkol sana. Engkol sana. Jangan kasih Di awal film memperlihatkan seorang pemuda bernama Sangman. Dia ingin bunuh diri karena sudah tidak sanggup menjalani hidupnya yang selalu sendiri. Diketahui dia ini seorang yatim piatu, tidak mempunyai siapa-siapa, bahkan sanak keluarga lain pun tidak punya. Maka dari itulah dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, saat dia ingin bunuh diri dengan meminum banyaknya obat oplosan, tiba-tiba terdengar suara telepon. Dia pun berpaling, namun dia melihat ternyata air minum untuk meminum obatnya habis, dan hal itu membuat dia gagal untuk bunuh diri. Kemudian Sangman mengangkat telepon itu. Ternyata telepon itu dari penjaga kos yang ingin menagih uang kos. Sangman kesal dengan hal itu. Lalu dia pun kembali meminum obat tadi dengan air keran. Sialnya penjaga kos melihat hal itu dan menyelamatkannya. Tidak menyerah sampai di situ, dia pun mencoba bunuh diri dengan terjun bebas ke sungai. Namun sialnya di sungai sedang ada polisi yang berpatroli. Dia pun kembali diselamatkan. Dan film pun dimulai. Kemudian scene beralih, terlihat dirinya yang masih selamat dan berada di rumah sakit. Lagi-lagi dia merasa sedih. Terlihat orang-orang yang di sana bersama keluarganya, cuma dia yang seorang diri. Tiba-tiba di sampingnya muncul seseorang yang sedang merokok. Kemudian Sangman menegurnya, "Hoi, nyawa, kenapa merokok di dalam rumah sakit?" Tapi pria gendut itu malah menghembuskan asap rokok yang lebih besar. Lalu ada seorang suster yang menghampiri mereka. Bukannya menegur pria gendut itu, malah suster itu memarahi Sangman. "Mas, tolonglah berpintar sedikit akal, jangan hisap-hisap rokok di lingkungan orang garing." Kemudian mengambil rokok yang ada di tangan Sangman. Sangman kebingungan, ternyata pria gendut itu adalah hantu yang sedang meminjam tubuhnya untuk merokok. Tapi yang bisa melihat cuma Sangman. Kemudian Sangman dibawa ke dokter gangguan jiwa. Perawat menganggap Sangman gila karena Sangman suka berbicara sendiri. Lalu pas waktu di ruangan dokter sakit jiwa, Sangman melihat seorang wanita yang menangis di dalam lemari. Lalu Sangman menuduh dokter menyekap wanita itu. "Waduh nyawani, kenapa mengurung binian di sini?" Melihat kegilaan Sangman bertambah parah, dokter itu menyuruh perawat untuk membawa Sangman pergi. Pada malam harinya, hal aneh terjadi lagi. Pada saat Sangman ingin ke toilet, dia melihat pria tua yang sedang berada di meja resepsionis. Ternyata, pria tua itu sedang mencabuli suster yang berjaga di sana. Pria tua itu sengaja meniup kertas agar bisa melihat bokong suster itu. Di sini Sangman menyadari bahwa pria tua itu bukan manusia. Lalu dia pun lari terbirit-birit ke ruangannya. Ketika di ruangannya, Sangman melihat ketiga hantu tadi berada di ruangannya. Kemudian hantu itu berbicara, "Hehehe, kami di sini hendak minjam tubuh Ikam sagan keperluan kami." Mendengar hal itu, Sangman langsung pingsan. Besok harinya, saat Sangman tersadar, dia melihat lagi hantu yang berwujud anak-anak. Sangman pun semakin merasa bingung dan bertambah-tambah kebingungannya karena tidak hanya 1-2 hantu yang dilihatnya, tetapi 4 hantu sekaligus. Singkat cerita, Sangman memutuskan pulang ke apartemennya. Ternyata hantu itu mengikuti kemanapun Sangman pergi. Bahkan hantu itu mengikuti dengan cara menggendongi tubuh Sangman. Kemudian mereka sampai di apartemen Sangman. Sangman menyadari bahwa ini pertama kalinya ada orang yang mengunjunginya, walaupun Sangman berharap yang mengunjunginya bukan hantu. Lalu, keempat hantu itu bergantian memakai tubuh Sangman.
mulai dari hantu anak-anak yang suka makanan manis, kakek tua yang suka mabuk-mabukan dan buang air di loteng, pria gendut yang suka merokok, dan sampai-sampai hantu wanita yang bergaul dengan tetangga sambil menangis. Semua itu harus dilakukan Sangman tanpa disadarinya, membuat hidup Sangman menjadi tidak beraturan. Sangman kesal dengan hal itu dan dia pun berkata, "Babuhan nyawani, maka itu bonda cuma segan hal-hal yang kada baik." Hantu-hantu itu pun cuma terdiam dan seolah-olah tidak peduli dengan ucapan Sangman. Kemudian Sangman mendatangi paranormal untuk menanyakan hantu-hantu itu yang terus mengganggu dirinya. Paranormal mengatakan, "Akulah nyawa, hantu-hantu yang mengganggu nyawa tuh kada mau pergi, mun urusannya belum tuntung. Aduh, sialnya hidup ndak, sudah mati kada kawa, hidup diganggu hantu pulang. Imba tuh harus menuntung akan urusan hantu." Lalu Sangman pun mencoba berbicara kepada hantu-hantu itu untuk membantu menyelesaikan urusan mereka satu persatu dengan syarat jika sudah selesai mereka harus pergi. Kemudian yang dia bantu pertama adalah hantu kakek tua untuk mencari sebuah kamera jadul. Sangman pun membawa hantu kakek tua itu ke toko kamera jadul. Di sana dia memilihkan kamera yang kakek tua cari, namun tidak ada yang cocok. "Di mana kamera yang pian handaki kai?" Ternyata hantu itu hanya diam jika tidak ditanya. Lalu hantu kakek tua bilang bahwa dia mencari kamera yang dicuri polisi. Kampret, kenapa kada bopada dari tadi? Sangman kesal dengan hal itu, namun apa daya dia harus menyelesaikan urusan hantu-hantu itu. Kemudian mereka mendatangi kantor polisi dan berbicara kepada polisi yang berambut putih. "Bulik akan kamera Anda." Karena merasa tidak kenal, maka polisi itu tidak memperdulikannya. Tetapi mereka berusaha dengan berbagai cara dan tidak mudah menyerah. Malam harinya, polisi itu sedang menjalankan misi mengintai penjahat kelas kakap. Namun Sangman malah mengacaukannya. Karena hal itu, Sangman pun ditangkap polisi itu. Di dalam penjara, lagi-lagi si kakek tua membuat ulah. Pada saat polisi itu makan bersama istrinya, si kakek tua yang meminjam tubuh Sangman berbicara, "Hui, kada bebarian kah makan? Mun kada nda pada hakan nah lawan bini nyawa, binian yang nyawa tamui di jamban semalam." Mendengar hal itu, sontak saja polisi langsung menyuapi Sangman karena ketakutan dibocorkan kepada istrinya kalau dia selingkuh. Dan polisi itu akhirnya memberikan kamera yang dicari oleh kakek tua itu. Kemudian mereka pun ke rumah sakit menemui sahabat lama hantu kakek tua itu bernama Pansu. Mereka pun duduk berdua sambil minum bir. Tidak lama kemudian datang seorang suster bernama Yonsu. Suster itu memarahi Pansu yang sedang minum bir. "Paman piani sudah bau tanah kuburan masih aja minum gaduk, menambahi dosa aja." Ternyata Yonsu ini adalah suster yang merawat Pansu di rumah sakit itu. Pada saat itu Sangman sangat terpesona melihat kecantikan Yonsu. Kakek tua yang merasuki Sangman pun tahu kalau Sangman sedang jatuh cinta kepada Yonsu. Akhirnya kakek tua mencoba merayu Yonsu, namun Yonsu cuma bisa terdiam. Atas kejadian itu Sangman sangat malu karena hantu-hantu itu membuat dirinya bertingkah aneh di luar kendalinya. Ternyata tujuan mereka menemui Pansu bermaksud mengembalikan kamera Pansu yang dicuri polisi saat dipinjam kakek tua itu. Dan Pansu tersenyum melihat kamera itu karena dia bisa mengenang sahabatnya hantu kakek tua. Besok harinya, Sangman menuruti kemauan hantu anak kecil itu. Ternyata hantu anak kecil ingin sekali menonton sebuah film kartun. Saat di bioskop, mereka bertemu Yonsu, membawa anak kecil yang dirawatnya untuk menonton film itu juga. Setelah menonton, pada saat itu kembali Sangman bertingkah aneh karena dirasuki hantu anak kecil itu. Sangman alias hantu anak mengajak Yonsu dan anak kecil itu untuk makan mie di warung. Pada saat makan, Yonsu bingung melihat Sangman yang makan sampai habis beberapa mangkok. Lalu setelah makan, mereka pergi untuk jalan-jalan. Kemudian mereka melihat pedagang kaki lima yang menjual permen. Seketika itu, hantu anak yang di tubuh Sangman ingin memakan permen yang besar berbentuk ikan. Kemudian hantu anak yang memakai tubuh Sangman itu mendapatkan permen ikan itu dengan memenangkan sebuah undian yang begitu sulit. Sang penjual pun dengan berat hati menyerahkan permen ikan itu kepada Sangman.
Kemudian, Sangman dengan senang hati akan memberi permen itu kepada anak yang dibawa Yeonsu. Tetapi, hantu anak memanggil Sangman. Ternyata hantu anak marah. Sangman ingin memberikan kepada orang lain permen tersebut. Nyawani, itu permen dah kalau. Kenapa anak bari akan lawan orang lain? Jangan anak cari muka aja gawian. Lalu Yeonsu dan anak tadi melihat dan mendengar pembicaraan Sangman. Mereka bingung dan terheran-heran melihat Sangman yang berbicara sendirian. Dan Yeonsu pun berkata tidak ingin permen itu. Kemudian mereka pergi meninggalkan Sangman. Akhirnya Sangman dan hantu anak kecil itu pulang setelah keinginannya terwujud. Singkat cerita, kali ini Sangman membantu menyelesaikan urusan hantu pria gendut. Ternyata hantu pria gendut menginginkan sebuah mobil. Kemudian mereka berusaha membongkar pintu gerbang tempat mobil bekas. Pada saat di dalam, mereka ketahuan oleh pemilik tempat itu yang sedang mabok di dalam salah satu mobil. Lalu Sangman pun dikejar-kejar menggunakan mobil. Sambil mengejar Sangman, pemilik tempat mobil bekas itu berteriak menyebut-nyebut nama istrinya. Mendengar hal itu, Sangman memberanikan diri menghentikan mobilnya. Lalu Sangman menanyakan apa yang terjadi dengan istrinya. Ternyata pemilik tempat mobil bekas itu sedang frustasi akibat ditinggal istrinya. Kemudian Sangman berbicara ingin membantu dirinya. Bos, hendak ulun gani mencari tahu penyebab bini pian kabur dari rumah. Barang aja aku frustasi benar sudah memikirkan inya. Besok harinya, Sangman dan hantu gendut diam-diam mengikuti seorang wanita yang merupakan istri dari pemilik tempat mobil bekas itu. Kemudian, wanita itu menuju ke sebuah rumah sakit untuk mengetahui kondisi dirinya saat ini. Ternyata wanita itu mengidap kanker paru-paru dan parahnya wanita itu sedang hamil. Karena itulah dia meninggalkan suaminya untuk sementara waktu. Dia takut suaminya kecewa kepada dirinya karena perawatan penyakit kanker yang diidapnya akan menyebabkan bayinya meninggal. Lalu hantu gendut memberitahu Sangman jika nantinya wanita itu tidak akan selamat dari penyakitnya, hanya bayinya yang akan selamat. Sangman pun menemui pemilik tempat mobil bekas itu dan menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada istrinya. Pria itu pun hanya terdiam mengetahui semuanya. Dan dia pun sedih. Ketika istrinya pulang, mereka berdua menangis sedih karena mengetahui kondisi istrinya yang tidak akan selamat. Sang istri pun tidak bisa menahan kesedihannya karena dia akan meninggalkan anak dan suaminya. Singkat cerita, Sangman dan hantu gendut mendapatkan apa yang mereka cari karena sudah membantu pria pemilik tempat mobil bekas. Sebagai imbalan, mereka pun diberi sebuah mobil tua bekas taksi kuning. Dan hal itu membuat hantu gendut menjadi sangat senang. Kemudian mereka berdua pergi ke tepi pantai untuk beristirahat sambil menikmati suasana pantai. Sangman bilang kepada hantu gendut bahwa ini pengalaman pertama semasa hidupnya pergi ke tepi pantai. Lalu hantu gendut berbicara tentang arti pentingnya sebuah kehidupan bersama keluarga. Sangman pun cuma bisa terdiam mendengar hal itu. Setelah itu hantu gendut mengajak Sangman untuk berenang. Awalnya Sangman menolak. Namun karena tubuhnya digunakan hantu gendut, Sangman pun cuma bisa mengikuti apa yang dilakukan hantu gendut. Karena Sangman baru pertama kali ke pantai, dia tidak bisa berenang. Hantu gendut pun mengajarkan cara untuk berenang. Ternyata hantu-hantu lain ikut di sana. Sang hantu wanita yang selalu menangis, hantu anak kecil, dan hantu kakek cabul juga ada di sana. Mereka ikut tersenyum melihat kegembiraan Sangman. Lalu setelah itu mereka kembali pulang di suasana senja yang begitu indah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Sangman pergi membeli DVD kartun yang rencananya akan diberikan kepada Yeonsu. Di tengah perjalanan pulang, mereka sambil merokok. Namun hantu gendut segera membuang rokoknya dan dia berkata rokok tidak baik untuk kesehatan. Kemudian Sangman bertanya kepada hantu gendut, "Pian dahulu pasti mati karena kebanyakan maesap rokok kalau nih dan juga rokok hahu tangan di warung." Hendak ada mati gara-gara maesap rokok, apalagi rokok dapat berhutang. Lalu hantu gendut bercerita kematiannya disebabkan oleh kecelakaan mobil bersama keluarganya waktu ingin pergi ke pantai. Tiba-tiba mobil mereka disuruh menepi oleh mobil polisi.
Ternyata polisi tersebut melihat Sangman yang membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian polisi itu memeriksa kelengkapan surat kendaraan Sangman. Sialnya Sangman tidak punya SIM. Lalu Sangman pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada saat di kantor polisi, Sangman ingin merokok, namun hantu gendut melarangnya. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Polisi yang melihat tingkah laku aneh Sangman merasa kebingungan dan menganggap Sangman gila. Kemudian para polisi meminta Sangman untuk menghubungi keluarganya sebagai bentuk jaminan pelepasannya agar Sangman tidak mengulangi kesalahannya lagi. Namun Sangman bingung menghubungi siapa karena dia hidup seorang diri. Lalu dia mendapat kartu nama Yonsu yang terselip di kantongnya. Akhirnya Sangman menghubungi Yonsu agar bisa membantunya. Pada saat Yonsu ingin menjemput Sangman, dia terdiam mendengar Sangman yang berbicara sendirian. Sangman mengatakan tentang kehidupannya yang selalu sendirian. Mendengar hal itu, Yonsu ikut merasakan kesedihan yang dialami Sangman. Kemudian Yonsu mendekati Sangman dan dia langsung mendengarkan detak jantung Sangman. Dan para polisi cuma bisa terkejut melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Kemudian Yonsu mengantarkan Sangman untuk pulang. Lalu hantu gendut mengingatkan Sangman untuk memberi DVD yang mereka beli tadi. Tapi karena kotak DVD itu terlalu besar, hantu gendut menyuruh Sangman untuk mengantar Yonsu pulang. Pada saat di dalam bis, Sangman juga mencoba mendengarkan detak jantung Yonsu yang membuat Yonsu tersipu malu. Dan akhirnya Sangman kembali pulang sambil tersenyum-senyum bahagia. Bahkan hantu gendut mengejeknya terus karena hal tadi. Besok harinya, Sangman menanyakan kepada hantu wanita, "Woi, umahnya Basit, tinggal pian lagi nah yang urusannya belum ulun selesaikan." Ternyata hantu wanita cuma ingin memasak makanan untuk makan malam bersama. Hantu wanita juga menyuruh Sangman untuk mengajak Yonsu makan malam bersama. Kemudian Sangman dan hantu wanita pergi ke rumah sakit menemui Yonsu. Di sana juga mereka bertemu ayahnya Yonsu. Ayahnya Yonsu terlihat bahagia karena mengira anaknya sudah mendapatkan calon suami. Tetapi Yonsu malah membentak ayahnya dan menyuruh ayahnya kembali ke kamarnya karena masa lalu keluarganya yang kurang baik. Bahkan ketika Sangman menasihatinya, Yonsu malah marah dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian malam harinya Sangman didatangi ayahnya Yonsu yang ingin menitipkan pesan kepada putrinya. Besok harinya, ternyata ayah Yonsu baru saja meninggal. Lalu Sangman pun menyampaikan pesan dari ayahnya yang memohon maaf atas kesalahan selama hidupnya. Setelah pemakaman ayahnya selesai, Pansu mendatangi Yonsu, meminta tolong untuk memberikan kamera kepada Sangman karena dia sudah tidak sanggup berjalan jauh. Jadi dia menitipkannya kepada Yonsu. Singkat cerita, Sangman mengantar hantu wanita ke pasar untuk berbelanja bahan makanan yang akan dimasaknya. Dan pada malam harinya, Yonsu mendatangi Sangman untuk memberikan kamera yang dititipkan kepadanya oleh Pansu. Lalu, Sangman pun mengajak Yonsu untuk makan malam bersama. Dan para hantu membantu Sangman untuk berbicara kepada Yonsu yang membuatnya terkesan. Sangman juga mengatakan kalau ayahnya memberikan hadiah yang disimpan di tempat mereka sering bertemu. Sayangnya Yonsu tidak percaya dengan perkataan Sangman. Yonsu beranggapan Sangman benar-benar tidak waras karena selalu berimajinasi berbicara dengan hantu. Lalu Yonsu pun pergi meninggalkan Sangman sendirian. Sangman pun begitu kecewa, orang yang sangat dia sukai harus meninggalkannya akibat ulah dari hantu-hantu yang membuat dirinya bertingkah aneh. Sebelum masuk ke kamarnya, dengan keadaan kesal, Sangman berkata kepada hantu-hantu itu, "Oke lah, ulun sudah membantu menyelesaikan urusan Bebuan Pian. Jadi Bebuan Pian bisa pergi dari sini dan jangan ganggu hidup ulun lagi." Sambil menutup pintu kamarnya dengan keras. Akhirnya pada besok harinya Sangman kembali hidup sendirian. Hantu-hantu itu pun sudah pergi dari hidup Sangman. Namun, hantu wanita meninggalkan makanan di atas meja untuk Sangman. Di tempat lain, Yonsu melihat selimut yang sering digunakan oleh ayahnya. Di situ juga dia menemukan hadiah dari ayahnya, seperti apa yang dibicarakan Sangman. Yonsu pun sangat sedih dan merasa bersalah kepada Sangman.
Namun betapa bahagianya Yeonsu melihat Sangman yang tiba-tiba ada di sana dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Sangman membawakan kimbap yang dimasakkan oleh hantu wanita sebelum hantu itu menghilang. Yeonsu meminta maaf karena sudah tidak percaya perkataan Sangman. Ulun minta maaf lah sudah kada percaya lawan pandiran pian. Ada apa-apa, santai aja. Lagi pula hantu-hantu di rumah Anda sudah kadada, menghilang kada tahu kemana. Anda wah ini kayak menemukan suasana baru di dalam hidup Anda karena bertemu dengan nyawa. Mendengar hal itu, Yeonsu tersipu malu. Lalu mereka berdua mulai memakan kimbap itu. Yeonsu berkata, kimbap buatannya enak, tapi biasanya kimbap diisi dengan sayur bayam, bukan daun seledri. Kemudian Sangman menjawab, dulu waktu dirinya kecil, ibunya sering berkata bahwa seledri baik untuk peredaran darah. Tetapi secara tiba-tiba, Sangman terdiam. Dengan mata berkaca-kaca terlihat sedih. Lalu, dia pun teringat masa lalunya ketika dia masih kecil. Dia sering dibuatkan kimbap oleh ibunya yang diisi dengan daun seledri. Sontak saja, Sangman langsung pergi, berlari untuk pulang dan meninggalkan Yeonsu sendiri. Ternyata, Sangman baru menyadari bahwa hantu wanita itu adalah ibunya. Dia kembali teringat semuanya. Hantu anak kecil yang ternyata adalah kakak kandungnya yang selalu membela dirinya saat berkelahi. Kakaknya pernah mengajak Sangman untuk menonton film kartun di sebuah bioskop, namun belum pernah terwujud saat dirinya masih hidup. Dan ternyata hantu gendut dan hantu kakek tua adalah ayah dan kakeknya sendiri. Di hari itu, ayahnya sangat senang karena dirinya baru saja diangkat menjadi supir taksi. Mereka sekeluarga merencanakan pergi ke pantai untuk merayakan momen bahagia tersebut. Dan kakeknya ternyata meminjam kamera palsu secara paksa agar bisa berfoto bersama setibanya di pantai. Namun saat di perjalanan menuju pantai, hal naas terjadi. Sang ayah yang terlalu senang melihat mobil taksinya membuat tidak fokus melihat jalan dan membuat mobil mereka jatuh ke tepi jurang. Lalu polisi yang berambut putih itulah yang mengambil kameranya secara diam-diam. Pada saat itu cuma Sangman yang berhasil selamat dari kecelakaan maut itu. Kakak, ibu, ayah, dan kakeknya harus meninggal secara tragis. Trauma yang begitu dalam, hal tersebut akhirnya membuat Sangman melupakan seluruh keluarganya hingga dia dewasa. Sesampai di apartemennya, Sangman menangis dengan haru mencari hantu-hantu keluarganya. Dan tidak lama berselang, seluruh keluarganya hadir. Sang kakak yang memberikan mainan robot untuknya. Sang ayah yang menginginkan Sangman jangan pernah merokok lagi. Sang ayah juga berkata akan mengajari Sangman mengemudi mobil dengan baik. Dan sang ibu dengan sedih memeluknya dan meminta maaf karena sudah meninggalkan dirinya sendirian di dunia ini dengan kehidupan yang begitu keras. Lalu sang ibu berkata, selama ini ayah, ibu, dan kakaknya selalu berada di sampingnya. Ternyata selama ini Sangman tidak pernah sendirian. Saat Sangman lulus TK, saat Sangman wisuda, saat Sangman menikah dengan Yeonsu, dan pada saat Sangman mempunyai anak, keluarganya selalu berada di dekatnya. Lalu film pun berakhir dengan cerita kebahagiaan Sangman. Begitulah sedikit rangkuman film Hello Ghost tahun 2010 yang menceritakan kehidupan Sangman selalu sendirian, namun tidak disadarinya dia selalu bersama keluarganya. Film ini mengajarkan apapun kondisi kita saat ini jangan pernah merasa menanggungnya sendirian. Banyak orang-orang di sekitar kita yang selalu hadir membantu kita. Bahkan terkadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan selalu hadir membantu kita. Saya Bang Cuy mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa di alur cerita berikutnya.